Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya sehingga kita masih bisa melakukan banyak kebaikan yang diperintahkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima kebaikan-kebaikan kita, jadi tambahan catatan amal soleh kita, jadi bekal kebaikan untuk kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga menghadiahkan kepada kita surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ulas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya terkait dengan anak keturunan kita ini telah dicontohkan oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul yang kemudian diabadikan Allah doa-doa mereka di dalam Al-Quran. Di antaranya juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan anak keturunannya sebagaimana rasul-rasul sebelumnya dan orang-orang soleh sebelumnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan anak-anak orang lain. Intinya adalah bahwasanya agama kita ini adalah agama yang mengajak kepada kebaikan, yang menginginkan semua umatnya mendapatkan kebaikan dengan saling mendoakan. Oleh karena itulah banyak riwayat-riwayat yang meriwayatkan kepada kita sekalian tentang bagaimana doa-doa diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Ketika kita dalam tidur kita mimpi buruk, kita disunahkan, diajari untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan mimpi tersebut. Ketika kita bangun, ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW saat seseorang bangun dari tidurnya. Demikian pula saat masuk kamar mandi, saat mencopot baju, memakai baju lawas, baju baru, saat keluar rumah, saat masuk rumah, saat naik kendaraan, saat meninggalkan keluarga untuk safar, ya. Dan juga orang yang ditinggalkannya mendoakan kepada orang yang bepergian. Saat bertemu dengan sesama kita, mendoakan keselamatan, ya, assalamualaikum, mendoakan agar diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan barokahnya. Demikian pula doa yang lainnya saat diberi makan, kita disunahkan untuk mendoakan orang yang memberikan kita makan atau memberikan minum kita. Demikian pula saat diberi sesuatu, kita disunahkan untuk mendoakannya. Saat kita bersin, ya, ada doa atau ucapan yang kita ucapkan. Saat mendengar saudara kita bersin dan mengucapkan doa bersin, yakni bersyukur pada Allah dan mengucapkan alhamdulillah, kita juga disunahkan untuk mendoakan dia. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, memberikan kasih sayangnya kepadamu. Dan demikian pula orang yang bersin membalas dengan yahdikumullah wa yusli balakum, ya. Kemudian juga saat kita melihat sesuatu yang menakjubkan, saat kita berjalan di jalan yang menanjak, ada ucapan
ucapannya, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat kita melewati jalan yang menurun, kita disunahkan untuk membaca Subhanallah, Maha Suci Allah. Intinya adalah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, setiap langkah dan perilaku kita selalu disunahkan kepada kita sekalian untuk apakah itu berdoa kepada Allah dengan memohon sesuatu, atau berlindung kepada Allah dengan melindung diri dari sesuatu, atau dengan memuji Allah, mensucikan Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebiasaan dari orang-orang yang semestinya bisa diamalkan oleh orang-orang yang mempunyai syariat yang indah, syariat Islam, orang-orang muslim. Maka demikian pula apalagi dengan anak-anak kita, maka hendaknya kita mendoakan kebaikan-kebaikan untuknya. Ya, tidak bosan, tidak lupa untuk mendoakan kebaikan untuknya. Selain mengajari kebaikan-kebaikan dalam agama, kita juga mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan, apakah yang seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau apa yang menjadi kebutuhan kita terhadap anak-anak kita. Ketika anak-anak kita mulai lahir, sejak lahir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, anak yang berguna untuk kedua orang tuanya dunia akhirat, berguna untuk masyarakatnya, untuk agamanya. Orang yang mendengar ada saudaranya yang dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala anak, mendoakan keberkahan kepadanya agar diberkahi dengan kehadiran anak tersebut. Saat anak kita mungkin mau memasuki sekolah, kita antar dengan membaca bismillah, ya, kita dorong, kita doakan dengan doa-doa yang baik, dimudahkan di dalam belajarnya, ditambahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan teman-teman yang mendukung kebaikan yang baik, dijauhkan dari teman-teman yang buruk. Semua hal bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan anak-anak kita. Karena inilah yang secara umum kita ambil dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan anak keturunannya dan juga anak-anaknya kaum muslimin, ya, anak-anaknya kaum muslimin, sebagaimana yang telah lalu telah kita bacakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang didoakan juga selain ya, anaknya, kemudian anak-anak yang disayangi Nabi SAW seperti Zaid bin Harisah atau anaknya Usama bin Zaid. Rasulullah SAW juga pernah mendoakan anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang panjang, Rasulullah SAW mendoakan agar ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia dalam perang Mu'tah, kemudian keluarganya berkabung, maka di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dengan mengucapkan Allahumma khluf Ja'far fi ahlihi wa barik li Abdillahi fi sifqati yamini. Diulang sampai 3 kali. Ya Allah, gantilah kedudukan Ja'far pada keluarganya, dan berkahilah, berikanlah keberkahanmu kepada Abdullah di dalam perniagaannya. Qala salasam mirarin. Beliau mengucapkan doa itu 3 kali. Dan ini biasanya Nabi SAW ketika berdoa itu mengulang sampai 3 kali. Sebagaimana juga suatu riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a ala qaumin da'a alaihim salasan wa idza da'a li qaumin da'a lahum salasan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendoakan keburukan kepada suatu kaum, maka beliau ulang hingga 3 kali. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan kepada suatu kaum, maka beliau pun mengulanginya 3 kali. Ini adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, beliau mengulang hingga 3 kali.
Bahkan bukan hanya itu kan, dalam suatu percakapan yang diinginkan percakapan itu memerlukan perhatian khusus, maka beliau sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengulang 3 kali. Ya, mengulang 3 kali. Ma'asyiral muslimin rahimanallah, dalam cerita yang panjang Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, yaitu anaknya Ja'far bin Abi Thalib, menceritakan kepada kita sekalian, ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaisan ista'mal alaihim Zaid bin Harithah. Kata Abdullah bin Ja'far, Rasulullah SAW pernah mengutus suatu pasukan, yakni dalam perang Mu'tah, dan beliau mengangkat pemimpin di antara mereka Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi SAW, mantan budak beliau yang diberi oleh Khadijah radhiyallahu anha. Dan Nabi SAW mengangkat pemimpin pasukan itu Zaid bin Harithah. Wa in qutila Zaidun awistushhida fa amirukum Ja'farun. Maka jika Zaid terbunuh atau syahid, maka pemimpin kalian adalah Ja'far bin Abi Thalib. Fa in qutila au istashhada fa amirukum Abdullah bin Rawaha. Maka jika Ja'far terbunuh atau mendapatkan kesyahidan, maka pemimpin kalian adalah Abdullah bin Rawaha. Falakul aduwa fa akhadha raya Zaid faqatila hatta qutila. Lalu berhadapanlah pasukan kaum muslimin dengan pasukan musuh, dan bendera perang dipegang oleh Zaid bin Harithah sebagai pemimpinnya. Lalu kemudian Zaid bin Harithah berperang berhadapan dengan musuh, lalu dia terbunuh. Summa akhadha rayata Ja'farun. Kemudian bendera itu diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Faqatila hatta qutila. Dia berhadapan dengan musuh dan dia terbunuh. Summa akhadha Abdullah bin Rawaha. Kemudian bendera itu diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Faqatala faqutila. Lalu dia berhadapan dengan musuh dan dia juga terbunuh. Summa akhadha rayata Khalid bin Walid. Kemudian bendera itu diambil oleh Khalid bin Walid. Fafatahallahu alaihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan atasnya. Wa ata khabaruhum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kabar kejadian mereka itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja ilan nasi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di hadapan para sahabat. Fahamidallaha wa athna alaihi. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Artinya beliau mengucapkan mukaddimah di dalam khutbahnya ini akan disampaikan oleh kepada para sahabat ini. Yang innal hamdalillah dan seterusnya itu. Wa qala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhwanukum lakul aduwa. Saudara-saudara kalian telah berhadapan dengan musuh-musuh. Wa inna Zaidan akhadha rayah, dan sesungguhnya Zaid mengambil atau memegang bendera perang itu. Faqatala hatta qutila awistushida. Lalu dia berhadapan dengan musuh, kemudian dia terbunuh atau mati syahid. Summa akhadha rayata Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bendera itu diambil alih, dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Faqatala hatta qutila awistushida. Lalu kemudian dia berhadapan dengan musuh, lalu dia terbunuh atau mati syahid. Summa akhadha rayata Abdullah bin Rawaha. Kemudian bendera itu diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Faqatala faqutila awistushida. Lalu kemudian dia berhadapan dengan musuh, lalu dia terbunuh atau mati syahid. Summa akhadha rayata Saifun min suyufillah. Kemudian setelah itu bendera itu diambil oleh salah satu pedang dari pedang-pedangnya Allah, yakni Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Fafatahallahu alaihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan atasnya. Fa amhala summa amhala ala Ja'farin salasan ayyatiyahum summa atahum. Kemudian Rasulullah SAW menunda kedatangannya ke rumah Ja'far hingga 3 hari.
Baru beliau kemudian mendatangi mereka. Kemudian beliau berkata, la tabku ala akhi ba'dal yaumi awwadin. Janganlah kalian menangis. Janganlah kalian menangisi saudaraku sesudah hari ini atau besok. Ilayya ibni akhi, menjadi tanggunganku anak saudaraku. Qala, kata Abdullah bin Ja'far yang meriwayatkan ini, anaknya Ja'far, faji'a bina ka'anna afrahun. Lalu Nabi SAW mendatangi kami seakan-akan kami ini seperti anak-anak burung. Artinya ya, dia cuit-cuit gitu, nangis gitu. Faqala, lalu Nabi SAW berkata, ud'u lil halab, panggilkan untukku atau datangkanlah kepadaku tukang cukur. Faji'a bil halaq fa halaqa ru'usana. Lalu didatangkan tukang cukur dan mencukur kepala-kepala kami, mencukur pelontos kepala-kepala kami. Summa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama Muhammadun fasyabihu amina Abi Thalib. Adapun Muhammad ini ia menyerupai paman kami yaitu Abu Thalib. Wa ama Abdullah fasyabihu khalqi wa khuluqi. Adapun si Abdullah ini ia serupa denganku dan juga akhlakku. Summa akhadha biyadi fa asyalaha. Kemudian dia mengambil tanganku dan mengangkatnya. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma khluf Ja'far fi ahlihi. Ya Allah, gantikanlah kedudukan Ja'far ini pada keluarganya, di keluarganya. Wa barik li Abdillahi fi sifqati yamini. Dan berkailah kepada Abdullah bin Ja'far ini perniagaannya. Qala salasa mirarin. Beliau ucapkan itu 3 kali. Qala, kata Abdullah, faja'at ummuna, lalu kemudian datanglah ibu kami. Fadzakarat lahu yatmana. Beliau menyebutkan tentang keadaan keyatiman kami kepada beliau. Faja'alat tufrihu lahu. Lalu legalah hatinya setelah menyampaikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, al-ailata takhafina alaihim wa ana waliyuhum fid dunya wal akhirah. Apakah kamu takut? Ya, Rasulullah SAW berkata kepada istrinya Ja'far, apakah kamu khawatir, apakah kamu takut dengan kekurangan yang ada pada mereka ini, anak-anakmu ini? Aku adalah wali mereka di dunia dan di akhirat. Jadi di sini Rasulullah SAW secara garis besar dibawakan dari sini untuk menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya beliau SAW mendoakan kebaikan kepada anak dari misanannya ini, yaitu anaknya Ja'far, dan dia menanggung mereka ini. Ya, beliau menjadikan beliau sendiri adalah wali dari mereka ini di dalam mencukupi kebutuhan mereka ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mendoakan seorang anak wanita. Kalau tadi sebelum-sebelumnya anak-anak laki-laki yang didoakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau Shallallahu alaihi wasallam juga tak lupa mendoakan anak-anak perempuan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ummu Khalid bin Sa'id. Ia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'abi, bersama ayahku, wa alayya qamisi asfar, dan aku memakai gamis kuning. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana, artinya khair. Rasulullah SAW mengatakan baik, ya, cantik. Qalat, kata Ummu Khalid, fadhahabtu al-abu bi khatamin nubuwati. Lalu kemudian aku beranjak bermain dengan tanda kenabian Nabi. Jadi khatamun Nabi. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ada tanda kenabian yang ada di belakang pundaknya sini, di belakang, di punggungnya sini, antara kedua pundaknya itu
ada khotamul anbiya. Jadi sesuatu yang menonjol seperti telur puyuh gitu. Itu tanda kenabian. Di mana itu yang kemudian meyakinkan Salman Al-Farisi di antara tanda-tanda itu. Ya, kita tahu bagaimana kisah Salman Al-Farisi ketika orang-orang teriak-teriak, orang Yahudi teriak, wahai orang-orang Arab, itu mbahmu sudah datang. Yang mana pada waktu itu ketika orang-orang Madinah, kaum Ansor yang sudah masuk Islam, demikian pula kaum Muhajirin yang telah hijrah ke sana, ketika mendengar berita bahwa Nabi SAW telah keluar dari Mekah menuju Madinah bersama Abu Bakar, maka setiap hari mereka itu menanti kehadiran Nabi SAW naik di atas loteng-loteng mereka melihat ke arah Mekah, ya, ke arah Mekah. Ketika panas mereka masuk rumah. Begitu setiap hari sampai ketika mereka telah masuk rumah, maka orang-orang Yahudi yang mengetahui ada kelip-kelip dua gitu, ya, semakin mendekat, mereka kemudian yakin itu yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Arab, orang-orang Muslim, maka mereka teriak, orang Yahudi ini teriak, wahai orang-orang Arab, itu loh mbahmu wis teko gitu. Ya, untuk mengejek orang-orang Arab, itu loh mbahmu sing kok enteni wis teko. Dan di waktu itu saudara dari tuannya Salman Al-Farisi, ya, Salman Al-Farisi itu kemudian sampai kepirik ke Madinah karena sebagaimana pendeta terakhir yang menceritakan akan datangnya Nabi terakhir itu, diantara ciri-cirinya adalah dia tinggal di daerah yang banyak kurmanya. Maka kemudian dia jual kambingnya, dia jual ontanya, atau dia tukarkan sebagai biaya perjalanan agar dia diikut sertakan oleh pedagang yang mau ke Madinah ini. Tapi kemudian ternyata dia dikhianati. Ya, hartanya, kambing dan untanya dipek. Salman sendiri dijual ke orang Yahudi oleh pedagang ini, sehingga Salman kemudian dipekerjakan di kebun kurma. Pada waktu itu Salman bercerita, waktu itu dia lagi memanen kurma, di mana tuannya ada di bawahnya. Tiba-tiba saudara dari tuannya ini menghabarkan tentang Nabi yang datang. Itu ada orang yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Ansor, orang Aus, Khazraj itu telah datang itu. Seketika itu Salman kemudian gemregel, hampir saja jatuh menimpa tuannya itu. Saking kagetnya dan saking pengen mengharap betul-betul ini yang ditunggu-tunggu oleh dia. Ya, setelah dari sekian lama perjalanan dari satu pendeta ke pendeta yang lain sampai ke Madinah. Kemudian dia berlari bersama orang-orang yang berlari mengerubuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia praktekkan, dia buktikan omongannya pendeta itu tentang tanda-tanda seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya bahwasanya Nabi itu tidak menerima sodako, tapi menerima hadiah. Dia bawakan kurma, dikasihkan kepada Nabi, ya. Kasihkan kepada Nabi sebagai sodako, diterima oleh Nabi, tapi kemudian diberikan para sahabat, disuruh makan, beliau tidak makan. Kemudian di lain waktu Salman ini juga Salman Al-Farisi ini juga membawa standan kurma dengan bahasa yang berbeda. Dia mengatakan, ini sebagai hadiah kepadamu ya Muhammad, karena aku respect dengan dirimu, gini-gini, kasihkan. Ini sebagai hadiah, diterima oleh Nabi SAW. Kemudian disuguhkan kepada para sahabat dan dimakan bersama para sahabat, dan beliau sendiri ikut makan. Salman ini adalah tanda-tandanya, betul ini Nabi ini. Kemudian untuk meyakinkan, Salman itu kemudian mengitari Nabi, Nabi faham, kemudian dibuka oleh Nabi SAW bajunya dan kelihatan khotam ini, ya, cincin kenabian itu. Akhirnya Salman memeluk Nabi SAW dan menyatakan masuk Islam atau bersyahadat. Jadi Nabi SAW itu ada tanda kenabian disebut dengan khotamul anbiya, itu tanda kenabian itu. Yang dalam kitab Sama'il Muhammadiyah, ya, diceritakan, ya, Sama'il Muhammadiyah kitabnya Imam At-Tirmidzi yang menceritakan tentang sifat-sifat Nabi SAW termasuk tanda kenabian itu. Jadi dalam kitab Sama'il Muhammadiyah itu menceritakan tentang sosok pribadi Nabi.
Ya, bagaimana tingginya, bagaimana rambutnya, bagaimana jalannya, gitu. Bagaimana makannya, bagaimana berpakaiannya, gitu. Pakaiannya bagaimana, termasuk cincin kenabian ini. Itu ada pada kitab Syama'il Muhammadiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada hadis ini, yakni kemudian Ummu Khalid ini. Jadi waktu itu dia masih kecil, diajak menemui Nabi oleh ayahnya dengan memakai pakaian kuning, dan Nabi mengomentari, ya cantik, bagus. Lalu dia menceritakan bahwasanya dia kemudian memainkan khotamnya Nabi SAW, itu cincin kenabian Nabi yang ada di balik punggungnya itu. Fazabaroni abi, lalu ayahku mencegahku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ha. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada ayahku, da'ha, biarkanlah, ya, biarkanlah anak kecil. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, abli wa ahliki, abli wa ahliki, summa abli wa ahliki, sampai 3 kali. Artinya adalah abli wa ahliki itu adalah doa agar seseorang diberi keberkahan, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi abli wa ahliki itu maknanya pakailah pakaian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala semoga bermanfaat. Lalu bila pakaian ini telah rusak, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ganti dengan ganti yang lebih baik. Itu kurang lebih maknanya. Jadi abli wa ahliki itu adalah doa yang diucapkan kepada seseorang agar diberikan kebaikan atau keberkahan. Kalau itu berupa pakaian, ya semoga pakaian itu langgeng dipakai, enak, nyaman. Dan kalau pakaian itu telah usang, semoga Allah Subhanahu wa taala ganti dengan pakaian yang lebih baik. Ini diulang-ulang oleh Nabi SAW sampai 3 kali. Jadi memang Nabi SAW biasa mengucapkan atau mendoakan dengan mengulang doanya itu, sebagaimana hadis dari Ibnu Mas'ud tadi, ya, bahwasanya Nabi SAW da'ala qaumin da'a alaihim salasan wa idza da'a liqaumin da'a lahum salasan. Nabi SAW apabila mendoakan keburukan kepada sekelompok kaum, biasanya orang-orang kafir yang didoakan keburukan, maka beliau mengulang sampai 3 kali. Dan apabila beliau mendoakan kebaikan kepada sekelompok kaum, maka beliau juga mengulang hingga 3 kali. Itulah sebenarnya kebiasaan Nabi SAW yang bisa kita amalkan, kita jadikan kebiasaan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ulang hingga 3 kali. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, kita ulang. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kita ulang. Ya. Ini sunnahnya seperti itu. Kadang-kadang ketika kita berdoa, ketika ucapan pertama itu mungkin agak lalai. Ketika ucapan kedua serhati-hati, fokus. Ketika ucapan ketiga tambah fokus. Ini di antara hikmahnya. Apalagi kalau doa itu sudah menjadi kebiasaan kita. Mungkin setiap kita habis sholat atau apa, kita berdoa, Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama, dan seterusnya. Kadang-kadang kita lalai karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, kadang-kadang dengan pengulangan 2 kali itu kemudian teringat. Ya. Teringat, maknanya teringat. Kita sadar apa yang kita ucapkan itu, kita sadari. Kita minta apa, kita sadari. Ucapan yang ketiga semakin mantap. Tapi untuk sholat tidak boleh kita mengulang-ulang, kecuali memang itu diulang. Ya, kecuali memang syariatnya diulang. Misalnya dalam sujud, dalam rukuk, itu boleh kita ulang-ulang. Ya, bahkan sebanyak-banyaknya boleh dalam rukuk dan sujud. Minimalnya ya sekali, boleh gitu. Adapun kalau yang tidak diulang seperti Al-Fatihah dan sebagainya, ya sudah sekali aja. Adapun kalau ayat kemudian diulang lagi, tidak mengapa, ya tidak mengapa. Karena kadang-kadang diulang untuk menekankan itu ulang. Jadi kalau sholat memang sudah ada pakemnya begitu, ya sudah begitu.
Ya, sudah begitu. Demikian pula saat adzan, ya nggak bisa. Adzan itu Allahu Akbar, ya sudah. Kita ucapkan Allahu Akbar, lalu kita ulangi Allahu Akbar. Wis jangan diulang lagi. Allahu Akbar terus saya gitu. Nah, iso ngono ya, adzan iki lagi iso ngono gitu. Nah, jadi sudah seperti itu. Kalimatnya juga seperti itu. Tapi ada pun di luar sholat, di luar yang memang tidak boleh tidak, kecuali harus seperti itu ya tidak boleh. Ya di luar sholat boleh. Kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah berkali-kali gitu. Ketika ditambah ya mendoakan agar panen uyai akeh bolak-balik ya ora apa-apa. Ya bolak-balik. Ketika menunggu penumpang saat di becak ya minta diberkahi bolak-balik ya oleh wae gitu. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Jadi itulah sunnahnya ketika berdoa. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Anas bin Malik. Dan di antara keberkahan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik ini, Anas bin Malik itu termasuk sahabat Nabi yang paling akhir-akhir meninggal dunia. Di mana Anas bin Malik itu harta kekayaannya itu melimpah. Anak-anaknya juga banyak sekali karena doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sebuah riwayat yang sahih dari Anas bin Malik sendiri, yang menceritakan dakhalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala ummi Sulaimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ya ke rumah Ummu Sulaim, yakni ibunya Anas bin Malik. Fa'atadhu bitamrin wa samanin. Lalu Ummu Sulaim ini menghidangkan kurma dan juga minyak samin. Qala Nabi SAW mengatakan aidu samnakum fi siqaihi wa tamrakum fi wi'aihi fa inni shaim. Letakkanlah minyak saminmu dan juga kurmamu di tempatnya saja, karena sesungguhnya aku lagi puasa. Summa qama ila nahiyati minal baiti. Kemudian Nabi SAW berdiri dan menuju ke sudut dari rumah fasalla ghairal maktubah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam salat, bukan salat wajib kata Anas, bukan salat berarti salat sunnah. Fada'a li ummi Sulaim wa ahli baitiha. Kemudian Nabi SAW mendoakan kebaikan keberkahan kepada Ummu Sulaim dan keluarganya. Faqalat Ummu Sulaim, lalu Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali khuwaisah. Wahai Rasulullah, saya punya permintaan khusus. Aku mempunyai permintaan khusus wahai Rasulullah. Kalau Nabi SAW mengatakan mahiyah, apa itu? Kalau Ummu Sulaim mengatakan khadimuka Anas. Saya ingin Anas itu membantumu. Dan Anas bin Malik ini waktu itu masih kecil. Jadi diperbantukan oleh ibunya kepada Nabi SAW. Oleh karena itulah kemudian Anas ini membantu Nabi SAW sampai 10 tahun lamanya. Makanya dia banyak meriwayatkan hadis karena dia memang dekat dengan Nabi SAW. Apa jadi nyantri kepada Nabi, nyantri, bantu Nabi SAW itu selama 10 tahun. Karena bisa menceritakan apa-apa yang tidak bisa diceritakan oleh sahabat yang di luaran. Jadi saya minta kepada Anda menerima Anas agar bisa membantu Anda. Fama taraka khaira akhirati wala dunya illa da'ali bihi. Kata Anas bin Malik, ya kata Anas, maka tidaklah meninggalkan kebaikan akhirat dan tidak pula dunia kecuali Nabi SAW mendoakan aku dengannya. Allahumma rzuq malan wa waladan wa barik lahu. Nabi SAW berdoa dengan lafaz ini, Allahumma rzuq kepada Anas. Allahumma rzuqhu, ya Allah karunikanlah kepadanya, kepada Anas bin Malik, malan harta, wa waladan dan anak, wa barik lahu dan berkailah untuknya, berkailah hartanya, berkailah anak-anaknya. Kalau Anas, lalu Anas mengatakan fa inni lamin aktsaril ansari malan wa hadas tani ibnati Umainah annahu dufina li salbi muqaddamal hajjajil basarata bid'un wa ishruna wa mi'ah. Kata Anas bin Malik, dia mendapatkan doa Nabi tadi, ya Allah berkailah, karunikanlah kepadanya rizki berupa harta dan juga anak, dan berkailah untuknya.
Maka kata Anas, maka sesungguhnya aku sungguh termasuk orang Ansor yang paling banyak hartanya. Dan menceritakan kepada putriku yaitu Umainah bahwasanya dia dimakamkan, menceritakan kepada Anas anak keturunannya itu dimakamkan, dufina li sulbi, anak keturunanku itu dimakamkan muqaddamal Hajjajil Basrah. Itu lebih dulu dari kedatangan Al-Hajjaj ke negeri Basrah. Al-Hajjaj ini adalah gubernur Basrah yang terkenal kejam, ya, sadis, membunuh para ulama Al-Hajjaj, Hajjaj bin Yusuf. Dan menceritakan kepadaku putriku yaitu Umainah bahwasanya anak-anakku, anak keturunanku itu dimakamkan itu dimakamkan sebelum kedatangan Hajjaj bin Yusuf ke negeri Basrah, lebih dari 120. Jadi ketika Anas bin Malik masih hidup itu sebanyak 120 anaknya itu sudah meninggal dunia. Nah, kira-kira piro anaknya Anas itu? Sampai dia sendiri tidak bisa menceritakan. Itu diceritakan oleh putrinya yang ceritakan itu. Jadi anak dan cucunya itu piro gitu. Beliau masih hidup itu, anak dan cucunya itu telah meninggal sebanyak 120 orang. Jadi ini Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk Anas. Dan juga riwayat yang lain juga dari Anas kurang lebih seperti itu. Jadi mendoakan keberkahan. Nah, semestinya kita biasa mendoakan keberkahan. Bukan hanya saat ada pernikahan saja kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ketika ada saudara kita yang dikaruniai anak, ya, kelahiran bayi, baik laki-laki ataupun perempuan, kita yang mendengarnya kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dengan anak tersebut. Dan juga apa saja ya kebaikan. Dan kalau seandainya kita ini bisa seperti itu, maka kehidupan kita akan tenang, akan baik. Ada sebuah dalam buku USQ apa itu? Ari Ginanjar itu. Ari Ginanjar. Dulu sempat populer itu. Saya pernah membaca dalam bukunya itu, dia mendapatkan keberkahan hidupnya itu dan dia tularkan kepada orang-orang itu ketika sulit hidupnya. Maka dia mengatakan dari kurang lebihnya itu, kalau kamu berjalan melihat apa gitu, melihat bangunan yang belum jadi, maka doakanlah supaya bangunan itu segera jadi. Ketika kamu melihat orang yang membutuhkan, orang miskin meminta-minta, doakanlah dia diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak meminta-minta. Pokoknya ketemu apa saja, ketemu binatang ataupun didoakan, ketemu kucing pincang-pincang gitu. Doakan supaya Allah berikan kesembuhan dan bisa berjalan normal. Ketika ketemu kambing yang belum punya pasangan, belum punya, doakan begitu. Intinya Masya Allah intinya ya kita berusaha melihat apa saja kita doakan kebaikan. Bukan hanya untuk diri kita, untuk yang lainnya, sampai pada hewan-hewan doakan. Insya Allah kehidupan kita akan berbarokah, insya Allah akan baik. Kadang ada kesulitan rezeki, kesulitan walaupun kaya anak dan tidak ada keberkahan. Ya mungkin karena kehidupan kita masih nafsi gitu ya. Masih mementingkan diri sendiri gitu. Kita pelit untuk mendoakan yang lainnya. Ya, kita pelit untuk mendoakan yang lainnya. Ini bisa dicoba. Karena memang ini adalah motivasi dari apa yang sudah kita pelajari. Nabi SAW banyak mendoakan kebaikan. Dan orang Arab sampai saat ini tuh selalu mudah dalam sudah menjadi lambe gitu. Dengan ngomong orang itu berdoa. Ngomong itu berdoa. Itu orang Arab sekarang, coba perhatikan orang Arab. Dalam pergaulan dan percakapan itu, barakallahu fiik, biasa itu. Ya. Sawahul khair gitu. Sawahul nur dan seterusnya, biasa. Semua doa-doa seperti itu. Ma'assalama ila liqa, disertai dengan doa ketika berpisah, ketika bertemu. Nah, coba itu bisa kita jadikan kebiasaan kita. Semoga dengan kita banyak mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita, terutama orang-orang Islam gitu. Allah Subhanahu wa taala kembalikan doa itu kepada kita.
Bukankah Rasulullah SAW ya pernah mengkabarkan bahwasanya kalau kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya, maka malaikat itu mengaminkan doa kita dan mendoakan untuk kita seperti apa yang kita mintakan kepada Allah kebaikan untuk saudara kita. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya, ya ini menunjukkan akan ikhlas. Kalau sepengetahuannya ini ikhlas. Walaupun dengan sepengetahuannya juga bisa saja ikhlas, tapi ini lebih ikhlas tentunya karena tidak ada pamrih apa-apa kita mendoakan saudara kita, teman kita tanpa sepengetahuannya. Mungkin ketika kita ngaji seperti ini di antara adzan dan qomat, kita nggak tahu dia mendoakan siapa. Kita doakan saudara kita ini akan dikokohkan hidayahnya. Ini Pak teman kita ini kok biasanya ngaji gak ngaji gitu. Yang mungkin dia sakit, doakan Allah berikan kesembuhan, berikan keistiqomahan gitu. Coba tolonglah seperti itu. Kita saling mendoakan seperti itu tanpa sepengetahuan saudara-saudara kita. Insya Allah itu doa akan kembali kepada kita sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malaikat akan mengaminkan dan juga mendoakan kita seperti doa kita kepada saudara kita yang kita doakan tanpa sepengetahuannya. Ini doa yang saya katakan doa yang ikhlas karena tidak ada pamrih apa-apa. Saudaranya didoakan tidak tahu. Beda dengan misalnya kalau Ustaz dongano sama gitu. Atau ketika orang-orang meminta-minta kita kasih uang dan angkat tangan dia berdoa dan sebagainya. Kan ada pamrihnya gitu kan di hati. Ya, walaupun mungkin hatinya bisa ikhlas tapi kelihatan dari kita apa-apa. Tapi kalau kita diam-diam kita doakan, nah ini sebetulnya ikhlas. Termasuk mendoakan orang mati jelas ikhlas. Karena tidak ada pamrihnya kepada orang yang sudah mati dan yang sudah bisa membalas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kita tidak boleh mendoakan keburukan kepada yang lainnya, kepada anak-anak kita terutama tidak boleh kita mendoakan keburukan. Kita teruskan saja. Jadi larangan dari mendoakan keburukan kepada anak dan tentunya kepada kaum muslimin juga. Ya, terkecuali kalau dia mendapatkan kedzaliman dan tidak tahan lagi dengan kedzaliman itu. Nah, kalau dia tahan dan bisa mendoakan kebaikan balik, maka itu lebih baik. Tapi kalau dia tidak tahan, maka diberikan kepada kita sekalian kebolehan untuk mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi kita, tentu yang setimpal. Tidak boleh kemudian kita dizalimi dan kita balas dengan kezaliman baru dalam doa kita. Ya, mungkin kita diambil harta kita 100, lalu kita doakan muga-muga dunyane entek ludes 7 turunan. Ya, ini menzalimi. Kejam sekali ini doanya gitu. Ketika kita disakiti mungkin kuping kita doakan dia stroke misalnya gitu. Ya setimpal boleh. Jadi tidak boleh mendoakan keburukan terutama kepada anak-anak kita, karena ini terkait dengan pembahasan tarbiyatul anak. Ya, ini peringatan. Ya, berhati-hatilah kita dari mendoakan keburukan kepada anak-anak kita. Jangan sampai doa-doa kita ini mencelakai anak-anak kita. Jangan sampai doa-doa kita ini mencelakai anak-anak kita sendiri. Yang sungguh anak-anak itu adalah permata hati kita, penyayang kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir dengan riwayat yang panjang, anna rajulan qala li ba'irihi. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada untanya, "Sya la'anakallah." Semoga Allah melaknatmu, katanya kepada untanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadzal la'inu ba'irah?" Siapakah tadi yang melaknat untanya? Qala ana ya Rasulullah. Laki-laki itu berkata, "Aku wahai Rasulullah." Qala, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Anzil anhu." Kamu turunlah dari unta itu. Ya, kamu turunlah dari unta itu, unta yang kamu laknat itu. Fala tushibuna bimal'unin la tad'u ala anfusikum. Janganlah sertakan kami dengan yang engkau laknat itu.
La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Janganlah kamu mendoakan keburukan kepada diri kalian sendiri. Janganlah kalian mendoakan keburukan kepada anak-anak kalian. Janganlah kalian mendoakan pula keburukan untuk harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atun yus'alu fiha 'ata'un fayastajiba lakum. Jangan sampai doa kalian itu bertepatan dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala memberikan saat dia meminta. Ya, saat dia meminta padanya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan untuk kalian. Jadi kadang-kadang kita ini dengan anak kita karena mungkin marah, karena mungkin gimana gitu, tanpa sadar kita mengatakan kalimat-kalimat yang buruk kepada anak-anak kita. Mau anak asuh itu. Kadang-kadang jadi mengatakan hal yang buruk. Ngasuh-ngasuh no anak, gitu. Goblok-goblok no anak. Ketika ngajari gak iso-iso bocah goblok ini. Wis sawene goblok tenan iki. Kayak gawe ku piye biyen iso goblok kene. Kadang-kadang kita tanpa sadar gitu kita itu marah terus goblok-goblok anak. Ya bener anak jadi goblok. Karena apa? Saat bertepatan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ada waktu-waktu yang mustajab. Ya Allah, ada waktu-waktu yang disebutkan dalam beberapa hadis itu waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang doa itu kemungkinan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu misalnya saat safar, saat bepergian, saat hujan turun, itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, saat-saat seperti itu kemudian kita ngomong elek dengan anak kita, dengan murid kita, maka kalau itu dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya diulangi piye wis ora nyantol. Ya diulangi piye ora nyantol. Karena doa-doa dari kita orang tuanya. Ada sebuah cerita dari yang beredar. Saya Sudes itu dulu kecilnya nakal katanya. Setiap dia melakukan sebuah kenakalan, ibunya itu mengatakan, "Sudah kamu pergilah ke Masjid Nabawi sana, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram." Ketika nakal selalu dikatakan seperti itu. Masih kecil. Ya nggak ada yang menyangka ternyata kemudian sampai hari ini kita kenal bahwasanya Syekh Sudes itu imam besar Masjidil Haram, bahkan yang mengurusi 2 masjid suci ini. Jadi orang tuanya ketika mendapati dia kecil nakal itu selalu pergi ke masjid. Sulah bocah, pergi ke masjid itu. Lu mau masjid itu? Kemudian tadi imam Masjidil Haram. Itu dengan marah tapi dengan kata-kata yang baik. Lalu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa orang tua itu mustajab. Ya, doa orang tua itu mustajab sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Di antara doa-doa yang mustajab adalah doa orang yang safar, doa orang yang didolimi, gitu, dan doa orang tua kepada anaknya. Salatu da'awatin sa'atu da'awatin, 3 doa mustajab. La syakka huna, enggak diragukan akan mustajabannya. Di antaranya adalah doa ulwalid ala waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Jadi hati-hati wahai para bapak dan para ibu, ya jangan sampai keluar kata-kata dari lisan kita ini kata-kata yang buruk sehingga menjadi doa untuk keburukan anak-anak kita. Jangan sampai ucapan-ucapan kita ini mencelakakan anak-anak kita. Ucapan buruk kita mencelakakan anak-anak kita. Maka harus selalu disadari betul terkait dengan anak-anak kita ini. Seringkali tanpa sadar kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk. Nah terus bocah wis apa nok ngarepe wedhus ini, wedhus. Kedolanan wedhus lanang. Nah terus nggak sundang kan. Laki mari tak sundang ndundung anak itu. Tahu ngono ini? Ya terus enggak sundang. Laki mari sundang ndundung anak. Ada yang seperti itu. Ya. Anak dalam kondisi itu malah dibombo terus. Ya celaka. Terus pula ngene tenan. Jadi sekali lagi hati-hati, mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita
dari ucapan-ucapan yang tidak baik sehingga mencelakakan anak-anak kita. Demikian wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat untuk diri sendiri dan juga antum sekalian. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.